Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang menyertai kita di pagi hari ini di dalam mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum mengawali ibadah kita, lebih dahulu kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Kita buka ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3, Bukalah Gapura Indah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Haleluya. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu, biarlah kerinduan kami juga tertuju kepada kehendak-Mu, agar hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 345 ayat 2 dan ayat 5. Sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel buat kita pada Minggu Okuli pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Sebagaimana biasa kita akan membacanya secara responsoria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, bila badai hidup menerpamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak merenungkan segala apa yang telah kita perbuat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak menyenangkan hati sesama, terlebih hati Tuhan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon pengampunan dosa kita.
Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1. Firman-Mu kupegang selalu. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, ayat 1 sampai ayat 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang menetapkan hatimu percaya kepada firman Tuhan di dalam terang kasih Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, di minggu yang berbahagia ini, Minggu Okuli, firman Tuhan yang menjadi sukacita kita dalam melangkahkan langkah hidup kita ke depan, yaitu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 95, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan
Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam terang kasih Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, tema minggu hari ini adalah menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kalau kita mau memaknai tema ini dengan kalimat yang sederhana, bahwa menyembah Allah itu seperti seorang lelaki atau cowok yang sedang jatuh cinta kepada seorang gadis atau cewek, dan dia menunjukkannya dengan sepenuh hatinya. Setiap hari dia memperhatikan, setiap hari dia memiskol atau mencat atau menelepon, menanyakan kabar. Itulah dengan sepenuh hati secara sederhana. Artinya ada komunikasi yang baik, ada perhatian yang diberikan kepada yang dikasihi dan yang dicintai. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Sebelum kita memasuki mazmur ini, baiknya kita pergi dulu pada saat Yesus dicobai di padang gurun. Ketika Yesus memasuki puasanya, kurang lebih 40 hari 40 malam, rasa lapar yang begitu luar biasa sudah dihadapinya, rasa haus juga demikian. Maka datanglah iblis mencobai Yesus. Pencobaan yang pertama dikatakan iblis kepada Yesus, jadikanlah batu ini menjadi roti. Saudara-saudara yang kekasih,
pencobaan iblis ini sama yang dilakukannya kepada Adam di Taman Eden. Mencobai Adam untuk makan buah yang ada di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah taman. Padahal begitu banyak buah yang ada di taman itu yang bisa dimakan. Tetapi oleh karena pohon pengetahuan yang ini telah ditetapkan Tuhan Allah tidak boleh dimakan, maka iblis mencobai Adam dengan memakan buah tersebut. Tetapi Yesus mengatakan, ketika Adam gagal, Yesus tidak gagal. Bahwa manusia hidup bukan karena makanan saja, tetapi dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenyataannya dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa supaya kita ini menjadi orang yang benar-benar kuat, tahan dalam pencobaan, apalagi dalam hal makanan. Jangan sampai merubah yang tidak seharusnya dimakan menjadi dimakan. Bisa saja Yesus membuat batu menjadi roti, tetapi dia tidak mau untuk melakukan hal itu. Karena itu tidak dikehendaki Allah dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita dan memberikan pengajaran kepada kita dari pencobaan yang pertama ini dengan mengatakan manusia hidup bukan karena makanan saja, tetapi dari firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang tetap menguasai diri dan tidak tergoda oleh pencobaan iblis. Itu yang mau dikatakan kepada kita dari pencobaan yang pertama tersebut. Nah, kemudian iblis mencobai Yesus untuk yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum iblis mencobai Yesus yang kedua kali ini, kita mau melihat kepada kenyataan hidup kita yang sekarang ini. Walaupun Tuhan Yesus telah memberikan teladan dan pengajaran kepada kita untuk menguasai diri, supaya tidak mau dicobai tentang makanan, tapi kenyataannya, pada faktanya sampai sekarang ini, banyak orang yang tidak menguasai dirinya. Tidak mau menguasai dirinya. Sehingga dia mengalami sakit penyakit oleh karena dia memakan makanan yang seharusnya dia tidak makan. Dia hanya memuaskan mulutnya saja, menyantap makanan ini, sehingga datanglah penyakit kepada dirinya. Pada kenyataannya, orang ingin sekali mengambil makanan yang lebih banyak bagi dirinya, menguasai makanan yang lebih banyak bagi dirinya, menikmati makanan yang banyak bagi dirinya. Sehingga apakah di pesta, apakah di hajatan, apakah di asrama, orang menginginkan mengambil yang lebih. Itu yang terjadi. Mengambil yang bukan bagian dirinya. Mengambil yang bukan menjadi miliknya. Dan pada kenyataannya, banyak orang melakukan kejahatan dengan mengatakan bahwa ini hanya masalah sesuap nasi. Dia berani mencuri, dia berani mencopet, dia berani merampok, karena katanya saya tidak makan lagi. Wah, sangat luar biasa pada praktek kehidupan kita. Apa yang terjadi pada Adam, nyata itu dalam kehidupan kita. Kita dikalahkan oleh pencobaan iblis dengan makanan. Padahal Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk menguasai diri. Untuk tidak tergoda kepada
yaitu rayuan si iblis tentang makanan. Dan kemudian pencobaan yang kedua yaitu iblis menyuruh Yesus menyembah dia. Nah, ini yang sangat berhubungan dengan tema minggu kita, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Iblis menyuruh Yesus menyembah dia. Dengan lantang iblis mengatakan dalam Lukas, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Segala kuasa dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, iblis sedang melakukan pembodohan kepada Yesus atau membodoh-bodohi Tuhan Yesus atau sedang menipu Tuhan Yesus. Begitu beraninya, begitu lantangnya iblis mengatakan semua ini telah diserahkan kepadaku, kuasa dan kemuliaannya. Dan ini akan kuberikan kepada siapa saja yang mau menyembah kepadaku. Termasuk kepadamu, katanya kepada Yesus. Bapak Ibu, berhasilkah Yesus dibodoh-bodohi oleh iblis ini? Mungkin juga iblis sedang pura-pura bodoh. Atau membodoh-bodohi dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Ya, gak apa-apalah, saya pura-pura tidak mengenal dia, yang penting dia datang menyembah aku. Kira-kira begitulah rencana daripada si iblis ini. Dengan pernyataan iblis ini, ia sedang memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. Dengan pernyataan iblis ini bahwa semua ini kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepada orang yang mau menyembah kepadaku. Ini adalah pemutarbalikan fakta yang sesungguhnya. Karena bukan kepada iblis diserahkan Tuhan Allah dunia dan segala isinya untuk menguasainya. Tetapi kepada siapa? Kepada manusia. Dalam Kejadian 1 dikatakan di ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Supaya mereka berkuasa. Itu perlu kita garis bawahi dari Kejadian 1 ayat 26 ini ketika Allah menciptakan manusia. Jadi bukan kepada iblis diserahkan Tuhan Allah bumi dan segala isinya untuk dikuasai. Dan semakin tegas dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Siapa mereka itu? Yaitu manusia yang telah Dia ciptakan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali iblis sedang memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa kepadanya lah diberikan dunia ini dengan segala kuasa dan kemuliaannya menjadi miliknya. Di dalam penguasaannya. Dan dia berhak memberikan kepada siapa saja yang mau menyembah kepadanya. Padahal dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan 28 itu mengatakan kepada manusia yang diciptakan Tuhan Allah lah diberikan kuasa untuk menaklukkan
bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, apakah Tuhan Yesus tahu tentang itu? Tahu. Dan dia tidak mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 6 ayat 8. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dengan pernyataan Yesus ini, kita diingatkan tentang hukum Taurat yang pertama dan hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang pertama mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, kata Tuhan Allah. Artinya tidak ada penyembahan kepada Tuhan Allah kepada Allah yang lain selain kepada Tuhan kita, pencipta alam semesta. Dan bahkan di dalam hukum Taurat yang kedua, Tuhan Allah mengatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, artinya bahwa iblis sebenarnya tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai hak untuk disembah oleh manusia. Dan dia tidak berhak untuk mengatakan, sembahlah aku supaya aku kasih semua ini kepadamu. Padahal itu sejak awal sudah diberikan kepada manusia, supaya manusia itu yang menguasai dan menaklukkan bumi ini. Tetapi sangat luar biasanya Bapak Ibu, pada kenyataannya manusia mau saja dengan kerelaan hati dibodohi oleh si iblis dan mau menyembah iblis. Ada 5 fakta yang mau kami sebutkan tentang manusia yang mau menyembah iblis di tengah-tengah kehidupannya. Untuk meraih jabatan strategis, apakah itu kepala kantor, apakah kepala bidang, apakah kepala dinas, apakah jabatan bupati, camat, gubernur, atau anggota dewan yang terhormat, manusia atau beberapa orang atau sebagian orang tidak segan-segan dan terang-terangan melakukan penyembahan kepada iblis. Yang penting jabatan ini menjadi milikku, aku bisa menguasainya, aku bisa mempergunakannya. Padahal Bapak Ibu, Yusuf bisa menjadi wakil Firaun di Mesir. Daniel dan kawan-kawannya bisa menjadi wakil raja di Babel. Daud bisa menjadi raja Israel. Oleh karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan Allah. Orang-orang yang senantiasa menyembah dan memberikan dirinya kepada pengasihan Tuhan Allah. Tetapi pada kenyataannya, untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis tadi, manusia tidak segan-segan untuk menyembah iblis. Padahal itu telah diberikan Tuhan Allah kepada orang-orang yang mau menyembah kepadanya. Banyak orang melakukan pesugihan dan menyembah iblis supaya dagangannya laris, manis, usahanya berhasil. Banyak itu Bapak Ibu. Itu pada kenyataannya bisa kita lihat. Padahal Tuhan Yesus berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang perlu bagi kehidupan kita ini, apakah usaha, apakah pekerjaan, Tuhan akan berikan sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita, dan tidak perlu menyembah iblis. Tidak perlu melakukan pesugihan. Banyak orang yang mencari jodoh dengan memelet. Dorma si junde katanya dalam bahasa Batak.
Ada orang yang melakukan marsuap di kuburan opungnya, melakukan pengurasan, menguras, dan menyembelih iblis di tempat-tempat keramat supaya dapat jodoh. Saya pernah melihat ini di sekitar perjalanan dari Muara menuju Bakara. Padahal sejak semulanya Allah yang berinisiatif untuk memberikan Hawa kepada Adam. Karena Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Artinya, siapa jodohmu? Siapa yang jadi calon suami atau calon istrimu? Ketika engkau berdoa dan berdoa dan berdoa terus kepada Tuhan Allah akan memberikannya. Jangan harapkan itu datang dari Dorma Sijundi atau memelet. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pada masa yang modern ini banyak sekali jenis penyakit yang muncul. Banyak sekali jenis penyakit yang datang kepada manusia, menghinggapi manusia. Sudah jelas-jelas analisa dokter mengatakan bahwa ini adalah tumor, ini adalah kanker, ini adalah asam lambung, ini adalah jantung dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena ingin instan, ingin tidak mau dirawat begitu lama, ingin tidak menempuh dengan cara operasi, banyak manusia atau banyak orang yang mengharapkan kesembuhan dengan pergi berdukun, dengan menyembah iblis. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, kenyataan dalam praktek kehidupan manusia. Padahal perempuan yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun itu, dengan iman yang luar biasa dia datang kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan menjamah jumbai jubahnya saja, aku pasti sembuh. Keyakinan yang luar biasa. Dan perwira di Kapernaum itu datang menjumpai Yesus mengatakan, hambaku sedang sakit. Hanya engkau perintahkan, hanya engkau menyebutkan satu kata saja, satu kalimat saja, maka dia akan pasti sembuh. Nah, sangat luar biasa sekali saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi mengapain kita hanya karena untuk menerima kesembuhan jasmani kita ini, kita merusak rohani kita, merusak iman kita, menyembah iblis dalam kehidupan kita. Ada beberapa orang yang ingin mempunyai anak, karena sudah 5 tahun, 10 tahun tidak mempunyai anak, pergi berdukun, menyembah iblis. Berbagai-bagai persyaratan dipenuhi. Kita melihat faktanya dan kejadiannya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Melalui media sosial yang ada pada diri kita, banyak orang yang menjadi mangsa daripada perdukunan. Padahal Sarah di umur 90 tahun, Hana dengan berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan, Elizabeth juga demikian. Mereka mendapatkan anak di usia yang sebenarnya tidak mungkin lagi. Tapi karena Tuhan Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Karena mereka berserah diri hanya kepada Tuhan, maka mereka mendapatkannya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, apakah kita mau kalah dengan pencobaan-pencobaan dunia ini dan mau menyembah iblis dalam kehidupan kita hanya untuk memenuhi hasrat, nafsu, keinginan kita, kenikmatan dunia ini? Padahal sebenarnya dunia ini telah diserahkan Tuhan Allah kepada diri kita dengan sesungguhnya. Menyembah Allah dengan sepenuh hati. Pemazmur mengingatkan kita, umat pilihan Tuhan, supaya kita menyembah Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Sian nasaroha, dari seluruh jiwa dan raga, dari seluruh kehidupan kita, kita harus menyembah Tuhan Allah. Bagaimanapun persoalan kehidupan yang kita alami,
sulitnya, sakitnya, begitu banyak penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita ini, tetap menyembah Allah dengan sepenuh hati. Pemazmur mengatakan menyembah Allah dengan sepenuh hati, bersorak-sorak untuk Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian Mazmur. Apa yang mau dikatakan dengan bersorak-sorai untuk Tuhan? Karena Tuhan itu adalah gunung keselamatan kita. Gunung keselamatan kita. Daud sebagai seorang pemazmur, dia sedang melarikan diri dari hadapan Saul mertuanya, rajanya. Kemudian dia bersembunyi di gunung-gunung, di gua-gua, di batu-batu yang ada di gunung-gunung tersebut. Dan ketika Saul sudah mendekat dan masuk ke gua tersebut untuk membunuhnya, justru Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, artinya Bapak Ibu, pengalaman Daud mengatakan bahwa gunung-gunung adalah tempat keselamatan dia. Tuhan memberikan itu kepadanya supaya dia selamat. Makanya dia mengatakan, gunung batuku, keselamatanku. Tuhan Allah itu dia baratkan sebagai gunung batu keselamatan bagi dirinya. Yang mampu memberikan keselamatan itu seutuhnya kepada Daud. Dan itu juga mau dikatakan kepada kita, supaya kita di dalam kehidupan kita ini bersorak-sorai. Karena Tuhan itu penyelamat kita. Dia telah memberikan Yesus Kristus kepada kita untuk mengampuni segala dosa dan kejahatan kita, untuk mengambil kita dari liang kematian dan membawa kita kepada tempat yang begitu indah dan damai sejahtera, yaitu surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, apa yang mau dikatakan kepada kita? Berharap dan terus berharap dalam keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan kepada yang lain. Kemudian bagian yang kedua, Mazmur ini mau mengatakan menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur. Mungkin ada dari antara kita yang datang ke gereja ini untuk beribadah. Hanya sekedar supaya tahu pacarku aku ada di sini. Supaya tahu sintuaku ada di sini, aku ada di sini. Supaya tahu dosenku aku ada di sini. Supaya tahu bahwa kita bisa berkumpul bersama teman-teman, nanti kita bisa selfie-selfie di gereja setelah ibadah. Ya kan? Bisa saja seperti itu. Tetapi yang paling pasti yang mau dikatakan firman ini kepada kita, ketika engkau menyembah Tuhan Allah dengan sepenuh hati, datanglah dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Siapa dari antara kita yang tadi datang langsung mengucapkan syukur kepada Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kepadaku keselamatan selama seminggu ini. Aku telah melakukan pekerjaanku, aku telah menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang diberikan dosen kepadaku. Aku telah melampaui berbagai-bagai penderitaan dan pergumulan. Aku telah melampaui sakit penyakit yang seharusnya mungkin aku berobat sampai seminggu atau 2 minggu, tapi ternyata Tuhan memberikan kepadaku kesembuhan. Siapa dari antara kita yang bersyukur sejak masuk ke rumah ibadah Tuhan ini? Menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur. Karena dialah Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Tidak ada Allah yang besar atau yang melebihi kebesarannya dari Tuhan Allah. Segala kuasa akan tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Itu pasti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ngapain kita lagi menyembah Tuhan, menyembah Allah atau menyembah iblis hanya karena mengharapkan sesuatu yang akan berlalu? Mengharapkan sesuatu yang akan berlalu, karena Tuhan Yesus mengatakan dunia dan segala keinginannya akan berlalu, tetapi ada yang tetap, yaitu firman Tuhan. Kenapa kita harus menghadap Tuhan Allah dengan nyanyian syukur? Karena dialah pencipta dan pemilik kita.
pencipta dan pemilik kita. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Dia pencipta segala alam semesta ini. Laut yang begitu dalam itu Tuhan yang membuat. Daratan yang begitu luas ini Tuhan yang mencipta. Bukan iblis. Dia pemiliknya. Dan segala sesuatu yang kita perlukan di dunia ini, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada kita dalam kasih-Nya kepada kita. Marilah menyembah dan sujud hanya kepada Tuhan saja. Sekali lagi, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di langit, di bumi, ataupun di dalam air, untuk menyembah dan bertakwa kepadanya. Tetapi hanya kepada Tuhan Allah. Karena Dia adalah Tuhan kita. Dialah yang menjadikan kita, yang memberikan mandat kepada kita, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Maka kita harus menyembah hanya kepada Tuhan, sujud hanya kepada Tuhan, berdoa setiap hari hanya kepada Tuhan, tidak ada kepada yang lain. Mau lulus dari kuliah kita, silakan berdoa kepada Tuhan. Ya, sekaligus rajinlah belajar. Jangan hanya berdoa saja, pergi ngape-ngape terus, ya kan? Nongki-nongki terus, jangan. Tetapnya berdoa sambil belajar, berdoa sambil bekerja. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Dan kita adalah kawanan domba Allah. Kita akan dituntun, dipelihara, dan diberikan kepada kita seperti Mazmur 23 itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi itu yang menjadi satu kepastian kepada diri kita yang harus kita imani dan harus kita hidupi dalam kehidupan kita sepanjang hari. Kita adalah kawanan domba yang sedang digembalakan Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, menyembah Tuhan Allah ini jangan mengeraskan hati seperti bangsa Israel pada Masa dan Meriba. Apa yang terjadi di sana? Bangsa Israel sedang bertengkar kepada Musa. Karena Musa ini adalah hamba Allah, maka mereka sedang bertengkar kepada Allah. Ngapain kau mau bawa aku ke sini, kami ke sini, ke tempat yang tidak ada airnya ini, maukah matikankah kami? Katanya kepada Musa. Padahal mereka baru melihat mereka terbebas dari pengejaran Firaun. Bisa mereka menyeberangi laut mati. Dan mereka bersorak-sorak untuk itu. Tapi hanya karena kekurangan minum, mereka langsung menyatakan bertengkar kepada Tuhan Allah melalui Musa. Ngapain dibawa kami kemari, maukah dimatikankah kami semuanya di sini? Nah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah mengatakan tentang bangsa ini adalah bangsa yang sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa saja kita rajin beribadah. Kita rajin persekutuan. Baik di STM, di marga, di kampus. Tetapi ketika persoalan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi ketika kekurangan sesuatu yang harusnya kita akan dapatkan, terjadi pada diri kita kekurangan, bisa langsung kita marah-marah, emosi, dan melupakan Tuhan, meluapkan, melampiaskan kemarahan kita, karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, hari ini, jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, engkau adalah orang yang sesat hati. Jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, engkau tidak mengenal jalanku, padahal meskipun engkau sering beribadah kepadaku. Sama seperti ketika ada penghakiman. Kau di sana tempatmu, kata Tuhan kepada seseorang. Kenapa Tuhan, aku kan hambamu.
Aku yang senantiasa memberitakan firman-Mu. Ya, tapi engkau hanya memberitakan firman tapi tidak menghidupi firman tersebut. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bisa saja kita tahu firman tersebut tapi tidak menghidupinya. Sama seperti iblis, dia tahu siapa Yesus, anak Allah yang maha tinggi, tapi dia tidak mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia menyatakan kepada Yesus, jika engkau mau menyembah kepadaku, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Sangat luar biasa. Jadi jangan sampai kita dikatakan oleh Tuhan Allah, engkau adalah orang yang sesat hati. Atau engkau disebutkan adalah orang yang tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Menyembah Allah dengan sepenuh hati, menyerahkan diri seutuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Totalitas kehidupan kita ini, kita serahkan hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan dengan tangan pengasihannya akan memberikan yang terbaik, itu adalah harapan dan iman kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Itu yang menjadi pengharapan dan iman kita. Dan yang kita harus tumbuhkan setiap hari dalam kehidupan kita ini. Sama seperti nyanyian daripada penyanyi. Tak selamanya mendung itu kelabu. Habis hujan tampak pelangi. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mungkin hari ini engkau sedang berduka, mungkin engkau sedang mengalami penderitaan, mungkin engkau mengalami kesulitan, mungkin engkau tidak bisa merasakan sukacita, tetapi ingatlah, ketika engkau terus berharap dan berharap dan berharap, terus berdoa dan berdoa terus kepada Tuhan Allah, engkau adalah orang yang telah melakukan penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan Allah, dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi sukacitamu sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan. Yang terakhir, ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ketika ada orang yang tidak menyembah Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dia kadang-kadang pergi untuk menyembah iblis, untuk kebutuhannya supaya dia sembuh, untuk kebutuhannya supaya dia dapat jabatan, untuk kebutuhannya supaya laku dan laris manis dagangan dan usahanya berhasil, untuk kebutuhannya supaya dia dapat jodoh, untuk kebutuhannya supaya dia dapat anak, untuk kebutuhannya setiap hari. Meskipun dia sebagai seorang Kristen, meskipun dia sebagai seorang yang senantiasa datang beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan melihat itu bukan peribadahan yang sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak beribadah kepadanya sepenuh hati. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan Allah memastikan, aku tidak membawa mereka masuk dalam perhentian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bisa saja kita meraih dunia ini, meraih jabatan, tetapi ternyata kita tidak menyembah Tuhan sepenuh hati. Tetapi bisa saja kita meraih jabatan, kita bisa menikmati kekayaan dunia ini, karena kita telah menyembah Tuhan. Ingat kisah Ayub. Anaknya meninggal. Kambing dombanya habis dirampok. Ladang gandumnya habis terbakar. Apa dia katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ketika kulit tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang, dan kulit pembalut tulang itu pun sedang borok-borokan. Dan bahkan datang istrinya mengatakan kepadanya, masih engkau sembahkah Tuhan Allahmu itu? Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan? Apakah kita tidak bisa menerima yang tidak baik dari Tuhan? Itu jawaban Ayub. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ketika Ayub bertahan menyembah Tuhan, maka Tuhan melipat gandakan kembali apa yang ada padanya yang pada waktu yang lalu telah hilang.
Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepadanya, lebih daripada sukacitanya yang pertama. Itulah orang-orang yang setia menyembah kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak setia kepada Tuhan, Bapak Ibu ingatlah, dia tidak berkenan. Tuhan Allah tidak berkenan membawa dia masuk kepada perhentiannya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya dengan setulus hati, supaya dengan sepenuh hati menyembah kepadamu. Bapa yang baik, terima kasih. Ajarkan kami senantiasa setiap hari untuk tetap bersujud menyembah Tuhan. Di jalan-jalan kami, di jalan-jalan kehidupan kami. Tetap kami bersembah sujud hanya kepadamu. Tetap kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Karena hanya daripadamu lah Tuhan, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kami, bahkan keselamatan kami, Engkau berikan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, berikan kepada kami kepastian untuk melangkah, untuk melanjutkan kehidupan kami, untuk melanjutkan studi kami, perkuliahan kami, sekolah kami, untuk melanjutkan pekerjaan kami, untuk melanjutkan segala harapan dan cita-cita kami. Kami tetap bersembah sujud hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami ya Bapa yang baik menyembah iblis. Cepat-cepatlah Engkau ya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami mengalami berbagai-bagai penderitaan dan pencobaan. Dan cepat-cepatlah kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu datang dan bersembah sujud kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa dalam kehidupan kami sepanjang hari dan di sepanjang jalan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2 dan 3, Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan cerita
Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih, berangkatlah engkau kepada kehidupanmu untuk hidup di dalam menyembah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.